Selamat siang, Bu. Ya, selamat siang, Mbak. Baik, perkenalkan nama saya Vela. Di sini saya sebagai ahli gizi. Saya konfirmasi dulu, apakah benar ini dengan Ibu R? Iya, benar. Baik, di sini saya habis melihat hasil asesmennya ya, Bu. Keluhan utamanya itu mual dan muntah karena ada sakit ma, dan Ibu juga lagi mengalami anemia. Oke. Benar, Mbak. Baik. Kebetulan di sini saya lihat juga tidak ada keterangannya seperti ibu ini mengalami lesu, letih, lemah, lelah, atau lunglai. Itu kira-kira untuk sekarang ada gejala seperti itu atau tidak, Bu? Eh, Tidak sih, Mbak. Cuman karena kemarin pemeriksaan darahnya dibilang anemia. Jadi untuk gejala itu tidak ada ya untuk Iya. sekarang. Oh ya Mbak, baik saya lanjutkan ya. Dari asupan Mbak yang saya terima kemarin, untuk asupan karbohidrat dan energinya ini cukup melebihi batas, jadi cukup tinggi. Lalu ada asupan yang masih kurang, yaitu asupan lemak. Nah, saran dari saya untuk asupan karbohidratnya itu seperti makanan-makanan pokok seperti nasi, mie, sama saya lihat mbaknya itu mengonsumsi makanan seperti snack-snack yang notabene-nya itu terbuat dari bahan dasar tepung, sehingga asupan karbohidratnya mbak itu cukup tinggi begitu. Jadi untuk untuk asupan makanan pokok dan snacknya mungkin bisa dikurangi lagi supaya tidak berlebih. Kalau untuk meningkatkan asupan lemak, saya harus makan apa, Mbak? Kalau untuk meningkatkan asupan lemak biasanya seperti telur, daging-dagingan, ikan, itu mungkin bisa ya, Mbak. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum ada, Mbak. Oke, di sini saya lihat lagi untuk riwayat dietnya Mbak itu sudah baik ya. Jadi Mbak itu sudah mengonsumsi berbagai macam makanan pokok, berbagai macam makanan dari sumber hewani, nabati, sayuran. Cuman hanya tadi Mbaknya harus lebih mengurangi makanan-makanan yang berbahan dasar yang ya tepung, yang karbohidratnya tinggi karena asupannya Mbak tuh di sini tinggi. Oh, berarti saya berlebihan dalam konsumsi tepung-tepungan tadi ya? Iya, sumber-sumber karbohidrat kayak tepungan, makanan pokok kayak nasi dan lain-lain tuh masih berlebihan. Baik, sekarang kita ke permasalahan berikutnya ya, ke permasalahan intinya. Jadi di sini saya lihat Mbak itu terkena ma dan juga mengalami mual dan muntah. Mungkin untuk menangani masalah ini Mbaknya lebih ke mengusahakan makan tepat waktu. Walaupun mbaknya itu lagi malas makan atau lagi tidak mau makan, usahakan makan sedikit agar mahnya itu tidak kambuh, dan juga menghindari makanan-makanan yang pedas, asam, karena itu dapat memperburuk masalah, ya, memperburuk sakitnya. Berarti saya tidak boleh mengonsumsi makanan pedas sama asam ya, Mbak? Iya. Kalau misalnya minumannya? Kalau untuk minuman mungkin mbaknya bisa menghindari minuman-minuman yang kadar kafeinnya tinggi seperti teh, kopi, coklat gitu. Oh, berarti kalau saat mahnya lagi kambuh mungkin menghindari untuk minuman dan makanan itu dulu. Ya, untuk saat itu menghindari dulu, takutnya nanti tambah parah gitu. Terus di sini saya lihat mbaknya itu anemia. Kalau untuk anemia mungkin saran dari saya, mbaknya lebih banyak mengonsumsi makanan seperti bayam, bayam merah, daging-dagingan, mungkin itu lebih banyak dikonsumsi supaya menunjang agar anemianya bisa tidak parah, supaya tidak kondisinya tidak buruk, maksud saya begitu.
Baik, sampai sini mungkin ada pertanyaan dulu. Belum ada ini, Mbak. Oke, kalau belum ada, di sini saya mau tunjukkan leaflet ya. Ini ada sebuah leaflet. Mungkin nanti saya bisa kirimkan ke mbaknya via WA. Di sini tuh yang saya berikan seperti leaflet anemia pada wanita. Jadi apa itu anemia, terus ada bagaimana cara pencegahannya. Kemudian di sini ada juga makanan-makanan yang baik untuk mencegah anemia, dan juga ada makanan yang baik dan buruk untuk. Nah, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tadi Mbak bilang daging sama bayam ya, itu berarti yang saya lihat di leafletnya juga makanannya baik untuk penderita anemia, berarti itu mengandung zat gizi yang tinggi, zat besi yang tinggi ya? Iya, ini mengandung zat gizi yang tinggi. Tuh. Ya, itu saja sih. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah, yang lainnya sudah saya mengerti, Mbak. Oke, baik. Jika sudah dipahami, mungkin saya di sini minta kerjasamanya untuk mbaknya supaya lebih patuh lagi untuk menjalankan dietnya agar mah dan anemianya bisa tertangani. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya mungkin kita bisa bertemu lagi 3 atau 4 hari ke depannya. Begitu ya, Mbak? Ya, baik, Mbak. Baik, terima kasih Terima kasih, sebelumnya. Mbak.